Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Semoga saja kegiatan kalian, aktivitas kalian di hari Rabu ini lancar-lancar saja, diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa setiap hari Rabu kawan, kita akan sempatkan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Cup 2024 atau yang lebih kita kenal kawan dengan Title Tuesday. Nah, untuk game dari Title Tuesday edisi tanggal 19 Juni ini kawan, saya akan ulas permainan Magnus Carlsen. Magnus Carlsen lagi, dan Magnus Carlsen lagi. Ya, mau bahas gamenya siapa kawan? Memang Magnus adalah pemain terbaik saat ini kawan. Game-gamenya selalu ditunggu oleh para fans. Tentu selain Magnus Carlsen, yang admin sering ulas di Title Tuesday adalah permainan Dani Dubov. Memang dua pemain ini selalu ditunggu-tunggu oleh para fans kawan. Jadi untuk meningkatkan penonton dari channel kami, ya saya pilih pemain-pemain yang banyak penggemarnya. Nah, Magnus Carlsen bermain di dua sesi sekaligus kawan, yang jarang sekali Magnus Carlsen bermain di dua sesi setiap Title Tuesday-nya. Di sesi awal Magnus Carlsen menempati posisi kedua di bawah Nihal Sarin kawan dengan 9,5 poin. Magnus Carlsen sempat kalah pada game ke-6. Nah, di sesi akhirnya tidak seberuntung pada sesi awal kawan. Magnus Carlsen berada di posisi ke-10. Sempat mengalami dua kali kekalahan pada game ke-7 oleh Denis Lazovic dan game ke-8 kalah waktu oleh Lee Tuan Min. Padahal dalam posisi yang cukup bagus Magnus Carlsen walaupun bermain tanpa menteri. Kita tidak akan ulas permainan kalah dari Magnus Carlsen. Ya, beberapa waktu yang lalu sering kita lihat, kita ulas permainan kekalahan Magnus Carlsen. Apa salahnya kita ganti permainan Magnus Carlsen yang menang? Tapi game ini cukup menarik kawan. Oh ya, tadi saya lupa menunjukkan siapa pemenang. Di sesi akhirnya Denis Lazovic pemenangnya kawan, menang tiebreak atas Hikaru Nakamura. Nah, langsung saja kawan, kita ke permainan Magnus Carlsen di sesi awal kawan pada game kedua menghadapi seorang FIDE Master. Kenapa saya pilih ini kawan? Nah, game ini cukup bagus kawan, karena tidak seperti permainan-permainan Magnus Carlsen pada umumnya. Kita kenal Magnus Carlsen ini pemain positioning kawan, lebih mengutamakan positioning ketimbang tactical. Tapi di sini nanti kita akan lihat bagaimana positioning menghasilkan kombinasi yang ciamik kawan. Itulah tema permainan ini yang saya pilih. Pion D4, Magnus kuda F6, ada kuda F3, pion E6, setelah pion E3, pion C5. Kita masuk ke permainan India kawan, variasi Yusupov Rubinstein System sekarang. Setelah gajah E2, Magnus pion B6, segera keluarkan gajah Viacentonya juga kawan, dan juga perkuat posisi pion C5-nya. Setelah rokade, Magnus gajah B7 dan pion B3. Mungkin diikuti dengan pion C4, jelas gajah gelap ini akan ditempatkan di diagonal gelap panjang. Viacento sisi menteri dibalas dengan Viacento sisi menteri juga. Nah, Magnus juga bermain dengan double Viacento sekarang. Gajah gelap juga dipersiapkan ke petak G7. Setelah gajah B2, gajah G7, kemudian ada pion C4, Magnus rokade, dibalas dengan langkah pengembangan kuda C3, sekarang Magnus dengan pion D6-nya. Berikan ruang bagi kuda kawan untuk berkembang, opsinya ke petak D7, tanpa lagi berkembang ke petak C6, sehingga diagonal terangnya tetap terbuka kawan, aksesnya bagi gajah mengawasi diagonal terang panjang. Benteng AC1, kuda B berkembang ke D7, kemudian diikuti dengan langkah menteri C2 oleh putih. Di sini Magnus Carlsen bermain dengan pion A6-nya terlebih dahulu, atau mungkin kalian keluarkan menteri agar benteng segera terkoneksi, bagus juga kawan. Atau langsung dobrak petak pusat dengan pion D5, salah satu opsi yang ditawarkan oleh Stockfish. Magnus dengan pion A6 untuk pertahankan petak B5-nya dari ancaman kuda yang ingin manuver menyerang petak pusat kawan. Benteng FD1, Magnus keluarkan menteri naik ke petak E7, koneksikan dua benteng. Benteng-bentengnya siap digeser ke lajur-lajur pusat. Pion A3, benteng AC8, pion B4, tantang putih. Magnus Carlsen menahan diri, keluarkan benteng satunya, benteng FD8. Nah, di sini menteri naik ke petak B3. Putih punya opsi untuk membuka lajur D dengan pion D pukul pion C5. Pion B mungkin yang ambil balik, atau mungkin dengan pion D kalau kalian ingin membuka lajur D kawan. Nah, putih akan dorong pion B5. Tapi di sini putih memilih dengan menterinya keluar ke petak B3 terlebih dahulu kawan. Mungkin nanti menyerang lajur B. Persiapan untuk baku hantam di petak C5. Magnus Carlsen yang mendahului dengan pion C pukul pion D4. Kuda yang ambil balik pion D4.
Nah, di sini Magnus kuda D5 menyerang pion yang di sini kawan. Ada kuda manuver ke petak B1. Pion H3 disarankan oleh Stockfish kawan untuk mencegah manuver-manuver salah satu kuda hitam ini ataupun langkah yang lain seperti langkah pion F4, segera usir kuda atau mungkin kuda A4 kawan. Tapi melangkah kudanya ke petak B1, buka akses benteng kawan di lajur C ini. Apakah juga persiapan nanti manuver-manuver kawan, mungkin mencapai petak F3, F1. Itu rencana dari kuda putih, butuh tempo untuk mencari posisi yang lebih bagus lagi kawan, berada di petak B1 kembali ke kandangnya. Nah, di sini Magnus punya opsi dengan pion D5 atau mungkin dengan pion B5 kawan untuk memperlemah lajur C ini, menantang pertukaran membuka lajur C. Atau dengan pion G5 mungkin Magnus bermain dengan kuda E4, menyerang petak F2, mungkin diikuti menteri, mungkin ide sederhananya seperti itu. Nah, ini juga bentuk langkah provokasi kawan. Memprovokasi putih bermain dengan pion F-nya untuk mengusir kuda. Inilah yang dilakukan oleh putih sekaligus untuk blokade diagonal terang panjang ancaman dari gajah sniper Magnus Carlsen. Magnus korbankan kuda. Langkah terbaik dari Magnus dengan pion D5 korbankan kuda. Diterima pion F pukul kuda E4. Magnus melanjutkan dengan pion D pukul pion C4. Ancam menteri kawan di sini. Ada opsi untuk caplok pion ini, tapi putih menolak. Menteri mundur ke petak C2. Opsi terbaiknya ambil kawan, atau paling tidak bergeser ke petak C3 saja. Kalau ambil pion ini, gajah ambil pion C4. Menteri mungkin keluar ke petak H4 kawan, atau jadinya seperti ini. Hitam bisa korban kualitas benteng sementara, ambil balik, kemudian ambil balik oleh kuda, ambil balik oleh menteri. Nah, di sini kawan, dorong pion E5. Bisa mendapatkan benteng yang di belakang, mungkin menyerahkan kuda dengan langkah kuda bergerak ke petak D2, pion ambil kuda. Ini opsi terkuat atau terbaik bagi putih kawan untuk ambil pion atau paling tidak menteri ke C3 saja, tapi memilih mundur ke petak C2 untuk mempertahankan posisi pion dari ancaman gajah kawan. Magnus menteri G5 menyerang pion ini. Nah, kuda ke C3 opsi terkuatnya menyerahkan pion yang di sini kawan. Dan dengan adanya kuda C3 tetap mempertahankan pion di sini, mungkin raja bergeser ke petak H1 setelah skak. Dan mungkin pion B5 akan dilanjutkan oleh hitam atau Magnus. Tapi tetap mempertahankan pion E3-nya. Menyerahkan pion E4-nya. Dan menempatkan posisi menteri dalam posisi satu lajur dengan benteng hitam. Dan di sini kawan, Magnus melanjutkan gajah ambil pion E4, ancaman skakmat. Pion G3 salah satu opsi terkuat untuk mencegah ancaman skakmat yang mungkin akan dibalas dengan gajah H6. Tapi di sini putih melangkah gajah F1. Cukup normal kawan mempertahankan pion G2, buka akses menteri juga di baris kedua, tapi masalahnya ada benteng sikat kuda D4. Tidak ada lagi yang menjaga petak F3 kawan. Pion ambil benteng. Kuda F3 skak garbuan pada menteri, tidak bisa diambil menggunakan pion ilegal kalau ambil kuda ini kawan. Raja bergeser, Magnus mendapatkan kuda, maksud saya kuda Magnus mendapatkan menteri putih. Kuda caplok menteri D2, ambil balik dengan kuda gajah D5. Kuda caplok pion C4, caplok kembali oleh Magnus. Maaf kawan, agak sedikit serak, saya permisi dulu, minum teh hangat dulu kawan. Karena kebetulan juga pagi ini di tempat admin udaranya lumayan dingin. Ini adalah peristiwa tahunan, kalau orang Jawa bilang adalah betiting kawan, dimana pagi hari terasa dingin, siang panas. Karena kebetulan juga sekarang matahari condong ke arah utara, jadi dunia belahan selatan kawan sekarang adalah musim dingin, belahan utara adalah musim panas. Dan kebetulan juga Jawa berada di bawah khatulistiwa kawan, jelas sekarang posisinya Jawa kalau pagi dingin kawan. Bagaimana tempat kalian? Oke lanjut kawan. Tadi setelah baku hantam tadi di petak C4 ambil balik oleh gajah dan Magnus dorong pion B5-nya. Gajah ke F1, benteng pukul benteng. Ambil balik oleh benteng, Magnus melangkah menteri D2. Jelas ancam gajah gelap tapi ada benteng C8. Blokade, tidak ada cara yang lain kawan. Dan gajah C1. Ini cukup berbahaya kawan. Cukup berbahaya.
bisa ancaman skakmat kalau tidak berhati-hati, tapi setelah Magnus menteri F2, lawannya menyerah di langkah ke-31. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah gajah jatuh, kawan. Jika diselamatkan gajah ini, tetap gajah jatuh malah bisa skakmat. Anggap contoh ke sini ya, ancaman skaknya di sini, kawan. Tidak ada cara yang lain, skakmat. Untuk mempertahankan permainan agak lama sedikit, ya dorong pion saja. Petak H3 sudah cukup, tapi gajah jatuh skak, raja bergeser. Nah, di sini raja bisa bergerak ke petak G7, menghindari gajah H6. Dan sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Mungkin kalian penasaran, boleh jadi kalian lanjutkan dengan langkah gajah ini bergerak ke sini, skak, untuk terjadi pertukaran. Tapi kekuatan menteri melawan benteng, kalian sudah pasti tahu kekuatan menteri seperti apa. Tak perlu saya lanjutkan lagi sampai sini, karena beberapa waktu yang lalu di kolom komentar ada kawan-kawan yang ingin sampai skakmat kalau admin menjelaskan game, kawan. Tak perlu berhenti pada poin ini, inginnya sampai skakmat. Kalau terlihat menang, kawan, tak perlu saya lanjutkan lagi, kecuali agak ruwet sedikit, mungkin admin akan tunjukkan. Tapi kalau sudah jelas seperti ini, tak perlu kita lanjutkan lagi, kawan. Kecuali kalian bermain di pos ronda, pasti kalian akan ngeyel dengan kekuatan benteng kalian untuk menghadapi menteri lawan seperti ini. Oke, permainan yang cukup ciamik dari Magnus Carlsen dengan kombinasinya, kawan, untuk mendapatkan menteri lawan. Ya, kebetulan juga lawan tadi lengah, bisa dimanfaatkan Magnus Carlsen dengan kombi-kombinya yang jarang kita temui, kawan. Magnus Carlsen bermain dengan kombi. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.